saya boleh masuk? Waalaikumsalam, boleh silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya jadi begini Bu, sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu. Di sini saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, saya ingin Ibu membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Tentu saja Ibu, dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Jadi begini Bu, ketika saya mengajar pelajaran seni budaya di kelas 8A pada hari Kamis kemarin di jam ke-1-2, saya merasa siswa sangat gaduh dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diikuti hanya main-main saja dan tidak penuh konsentrasi. Nah, setelah siswa menyimak materi pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian saya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktekkan dari apa yang sudah saya ajarkan terkait materi yang telah diterima untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang didapat. Nah, tapi tidak ada siswa yang memberikan respon terhadap instruksi tersebut, Ibu. Justru hanya kegaduhan saja yang menyebabkan kelas menjadi kurang kondusif. Hal ini apakah mungkin saya yang kurang bisa menarik perhatian anak ketika menyampaikan pelajaran, ataukah anak-anak mulai bosan dengan pelajaran yang saya ajarkan? Lalu bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat dan konsentrasi belajar siswa agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Oleh karena itu Ibu, saya mohon Ibu untuk bersedia meluangkan waktu untuk mensupervisi saya ketika mengajar di kelas ini. Dengan senang hati Ibu, saya pasti akan bantu Ibu. Hal tersebut juga merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Saya juga bangga kepada guru seperti Ibu yang telah terus terang menceritakan permasalahan yang dihadapi dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada saya. Tapi sebelumnya, apakah Ibu sudah membuat satuan pembelajarannya dan bolehkah saya melihat satuan pembelajaran tersebut? Boleh Ibu, ini FPP yang sudah saya buat. Dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu buat, bisa tolong Ibu jelaskan? Ya, baik Ibu. Begini, saya menyusun RPP ini sendiri tentunya berdasarkan SK dan KD yang ada. Indikator sendiri saya buat mengacu pada KD, buku yang saya pakai, kemampuan anak, serta ketersediaan media pembelajaran. Satuan pembelajaran ini mencakup antara lain yaitu mata pelajaran seni budaya kelas 8 semester 1 dengan pokok pembahasan memainkan alat musik. Lalu tujuan umum dari materi ini adalah agar siswa dapat mengetahui atau mengerti tentang musik yang nanti akan mereka gunakan. Nah, sedangkan tujuan khususnya yang merupakan pengembangan dari tujuan umum yaitu siswa dapat mempraktekkan dengan membawakan musik menggunakan alat musik yang siswa suka. Dalam satuan pelajaran ini dilengkapi dengan materi pelajaran yaitu pengertian musik dan jenis-jenisnya, dalam macam alat musik dan cara menggunakannya. Nah, untuk sumber yang saya pergunakan adalah buku paket seni budaya dan buku penunjang lain. Dan sedangkan untuk perangkat pembelajaran yaitu alat musik. Bagus Ibu, ini sudah lengkap sesuai dengan ketentuan RPP. Dan apakah semua peralatan mengajar akan Ibu gunakan? Berdasarkan RPP yang saya buat di sini, saya menekankan pada keterampilan mempraktekkan alat musik kepada siswa dan keterampilan bermain alat musik dalam menumbuhkan semangat dan keikutsertaan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seni budaya yang baik. Baik, bagaimana dengan instrumen observasi yang akan digunakan nanti? Format instrumen penilaian ini mengenai komponen keterampilan menjelaskan materi dan keterampilan dalam menumbuhkan semangat dan keikutsertaan siswa serta konsentrasi dalam belajar siswa. Nah, Ibu tinggal memberikan tanda cek serta tuliskan hal-hal mana yang perlu dipertahankan dan hal mana yang perlu pembenahan dan perbaikan. Kira-kira bagaimana? Baik, lalu kira-kira kapan pelaksanaan seperti ini akan dilaksanakan? Bagaimana kalau hari Kamis minggu depan pada tanggal 19 November 2022 di jam ke-1-2 di kelas 8A? Apakah Ibu pada hari itu tidak ada acara atau dinas luar Ibu? Nah, kebetulan saya pada hari itu juga tidak ada acara dan keperluan lain, jadi mungkin bisa dilaksanakan supervisi pada tanggal 19 November 2022 ya Bu. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini saya akan pelajari lebih lanjut dan saya akan mencari instrumen observasinya juga yang telah Ibu buat bersama ini ya Bu.
Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Ibu atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pada pembelajaran kali ini kita kedatangan kepala sekolah kita nih. Bisa tolong ucapkan salam kepada kepala sekolah kita karena sudah mau hadir dan menyempatkan waktu di kelas kita untuk menemani kita belajar bersama. Pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap Ibu. Hari ini Ibu akan menemani kalian belajar di sini. Ibu akan duduk di belakang supaya tidak terganggu. Baik Ibu, silakan dilanjutkan belajarnya. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran satu bangsa ciptaan dari Al-Mani. Sambil dibuka ya bukunya anak-anak halaman 85. Sekian penjelasan materi hari ini. Ibu harap di pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa mempraktekkan lalu satu nusa satu bangsa ini. Baik, kalau tidak baik ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menemani kita untuk belajar bersama. Ada yang mau disampaikan Ibu? Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menerima Ibu di kelas ini. Ibu juga senang berada di kelas ini. Semoga kedepannya kita semangat lagi ya dalam kegiatan belajarnya. Baiklah anak-anak, kalau begitu Ibu dan Ibu Kepala Sekolah kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, apakah saya boleh masuk Ibu? Waalaikumsalam, mari silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Terus terang Ibu, saya agak grogi tadi. Karena tidak seperti biasanya waktu mengajar saya diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai supervisor. Begini Ibu, kelihatannya Ibu itu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana Bu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu kontrakkan kemarin? Menurut Ibu apakah sudah dilaksanakan semua? Begini Bu, saya rasa saya sudah melaksanakan semua sesuai dengan satuan pelajarannya sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Tetapi saya merasa masih belum maksimal sehingga hasilnya belum ada yang sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang tidak memperhatikan dalam proses pembelajaran langsung, sehingga kelas menjadi gaduh dan kurang kondusif yang menyebabkan siswa banyak yang tidak memperhatikan dari apa yang sudah saya jelaskan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan juga ada yang asik memainkan alat musiknya sendiri tanpa adanya perintah dari saya. Nah, benar Bu, dalam hal ini itu Ibu kurang memberikan penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar.
Nah, misalnya dalam memberikan pelajaran, ibu ini kurang memberikan contoh-contoh berupa motivasi untuk menggerakkan dan mengalihkan perhatian siswa agar terpusat tujuannya untuk memperhatikan. Nah, selain itu juga hal ini bisa terjadi karena kurang menariknya perangkat pembelajaran yang ibu sediakan. Lalu sebaiknya perangkat pembelajaran ini harus disiapkan lebih menarik, misalnya dengan adanya sebuah penayangan video mengenai alat musik yang dimainkan orang lain, agar siswa itu tidak bosan dengan media pembelajaran yang hanya menggunakan metode praktek dan teori saja. Baik Ibu, saya akan memperhatikan perangkat pembelajaran yang saya gunakan agar lebih menarik lagi. Namun selain itu, apakah ada hal lainnya yang kurang dalam pengajaran saya tadi? Nah, kalau saya rasakan dari belakang, memang masih banyak siswa yang terlihat kurang memperhatikan. Namun, ketika disuruh maju untuk mempraktekkan dari apa yang sudah diajarkan siswa tersebut, itu tuh masih kurang mengerti. Nah, bagaimana kalau ibu lebih bersikap lebih ramai lagi dan lebih sering berinteraksi dengan siswa? Hal ini itu pasti akan membuat siswa tidak takut dan lebih nyaman ketika ia ingin menampilkan alat musik dalam belajarnya. Ibu juga bisa memberikan pujian maupun berupa pemberian apresiasi dengan memberikan penilaian yang bagus dan ucapan selamat ketika siswa melakukan apa yang diinstruksikan oleh ibu, sehingga akan menimbulkan muncul semangat pada siswa dalam mengikuti pembelajaran dan memperhatikan dengan serius tentang pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik Ibu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran yang telah diberikan oleh Ibu. Baiklah Bu, kalau begitu, ini ada hasil observasi yang saya lakukan di kelas 8A. Apakah data ini sudah sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ibu bisa menganalisisnya. Benar Ibu, memang dalam hal ini saya belum menggunakan perangkat pembelajaran yang menarik dan masih sedikitnya interaksi antara saya dengan siswa karena beberapa penyebab di atas tersebut yang kurang memperhatikan dan konsentrasi dalam kegiatan belajar siswa. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah serangkaian pertemuan yang telah dilakukan tadi? Saya merasa sangat lega telah mengetahui kekurangan saya dalam mengajar sehingga saya dapat memperbaikinya sesuai dengan saran-saran yang telah Ibu berikan. Nah, dengan ini saya tidak kebingungan lagi. Mudah-mudahan saran yang diberikan oleh Ibu dapat saya laksanakan dengan baik agar pengajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Saya senang Ibu punya rasa optimis dan semangat untuk memperbaiki pembelajaran seperti itu. Ibu pasti juga dapat mempertahankan semangat mengajar Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Saya akan siap selalu membantu Ibu. Terima kasih Ibu atas bantuan dan saran-sarannya. Saya akan melakukan dan menerapkan saran-saran tersebut dalam pengajaran yang saya lakukan dan mulai akan saya rencanakan dari sekarang. Baiklah Ibu, saya mau pamit dulu karena ada jam mengajar di kelas. Senang bekerja sama dengan Ibu dan terima kasih atas saran-saran yang telah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat pagi Bu guru-guru sekalian. Pagi Bu. Ya. Bagaimana kabar Ibu guru-guru sekalian nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya Ibu. Hari ini ibu-ibu sekalian udah mengetahui kan ya agenda rapat kali ini? Sudah Ibu, terkait dengan kebutuhan peningkatan kompetensi kami sebagai guru. Iya benar sekali Ibu. Kira-kira permasalahan apa atau kompetensi apa nih yang dirasa kurang dipahami oleh ibu-ibu guru-guru sekalian? Saya mau izin pendapat Bu. Saat ini di era serba digital dan teknologi, saya kurang dapat memahami dalam penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah, mohon maklum ya Bu, mungkin karena saya berada di generasi Oh baik Ibu, terima kasih atas kejujuran Ibu terkait kendala yang selama ini Ibu hadapi. Ya benar sekali ya Ibu sekalian, bahwa di era digital ini, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, melainkan guru juga diharuskan mengetahui perkembangan teknologi yang ada dengan memanfaatkan teknologi untuk membuat bahan ajar tentunya yang menarik sehingga para siswa itu juga nanti akan merasa senang dalam mempelajarinya. Iya Bu, benar sekali. Apalagi saya berada di generasi Z. Juga merasa masih kurang memahami dalam pemanfaatan teknologi sebagai pembuatan bahan ajar. Karena banyaknya aplikasi pembelajaran yang bertebaran, saya jadi bingung dalam memilih aplikasi media pembelajaran yang tepat
Oh iya benar sekali Bu Amel. Selain mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini bertebaran, kita juga harus nih dapat memilih media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah untuk itu saya menyarankan agar para ibu-ibu sekalian ini dapat nih mengikuti pelatihan kompetensi digital agar dapat memahami lebih lanjut terkait pemanfaatan teknologi yang tepat dan efektif dalam pembelajarannya dan pembuatan bahan ajar. Nah, bagaimana Ibu sekalian? Apakah Ibu sekalian ini setuju dengan saran tersebut? Nah, setuju Bu, Ibu Kepala Sekolah. Iya Bu, saya pun setuju karena menurut saya ide pelatihan tersebut sangat dibutuhkan oleh kami para guru. Ya Bu, saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah mendengarkan keluhan saya dan juga memfasilitasi kami dalam memberikan pelatihan kompetensi guru. Ya, sama-sama Ibu guru sekalian. Terima kasih juga atas pendapat-pendapatnya dari ibu-ibu sekalian. Sehingga saya dapat mengetahui nih masalah apa yang sedang dihadapi oleh para ibu guru sekalian. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya dalam mendengarkan keluhan ibu guru sekalian dan juga memberikan pembinaan dan bimbingan untuk peningkatan kompetensi ibu guru-guru sekalian. Saya harap pelatihan kompetensi digital nantinya dapat meningkatkan pemahaman dan keahlian ibu guru sekalian terkait kompetensi digital ya Bu. Ya, siap Bu. Saya akan berusaha mengambil ilmu dan memahami pelatihan nantinya dan langsung akan mengimplementasikan ke dalam proses belajar mengajar. Iya, mantap sekali Bu guru sekalian ini. Saya sangat mengapresiasi semangat para ibu guru untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya. Yaitu suatu keharusan dong Bu. Sebagai seorang guru yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kompetensi diri agar kegiatan pembelajaran nantinya dapat berjalan lancar dan efektif. Iya Bu, saya setuju. Saya juga senang jika nantinya para siswa yang saya ajar ini dapat menerima dan memahami pelajaran yang diajarkan dengan baik. Sehingga nantinya dapat hasil yang baik juga Bu, dan berprestasi. Dan outputnya pun juga dapat mengharumkan nama baik sekolah. Nah, benar sekali Ibu guru sekalian. Jadi karena sudah disimpulkan ya dari hasil rapat kali ini, bahwa kompetensi yang dirasa pernah dipahami yaitu kompetensi digital. Dan para ibu guru sekalian pun sudah setuju dengan adanya pelatihan peningkatan kompetensi digital ya Bu. Nah maka dari itu untuk mempersingkat waktu saya akhiri rapat kali ini ya Bu sekalian. Sebelum saya akhiri, apakah dari ibu guru-guru sekalian ada yang ingin bertanya? Saya mohon izin bertanya ya Bu. Ya silakan. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan nanti diadakan kapan ya Bu? Oh, untuk waktu pelaksanaan pelatihan akan disampaikan lebih lanjut di grup WhatsApp sekolah ya Bu. Kemungkinan akan diadakan pada tanggal 7 November tahun 2022. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktu dan bimbingan Ibu kepala sekolah. Baik, terima kasih juga kepada para ibu guru yang sudah hadir dalam rapat kali ini. Saya kira sudah cukup untuk rapat kali ini ya Bu. Iya Bu, sudah cukup. Baik, saya akhiri rapat kali ini. Mohon izin pamit ya Ibu guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengoperasikan laptop untuk membuat bahan ajar yang interaktif dan menarik. Untuk para guru, dipersilakan mengoperasikan laptopnya seperti instruksi saya ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita kedatangan kepala sekolah. Mari kita ucapkan salam kepada Ibu kepala sekolah. Pagi Bu. Selamat pagi juga anak-anakku. Ibu mohon izin untuk ikut belajar bersama kalian ya. Ya Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu akan duduk saja di belakang agar tidak mengganggu proses pembelajaran kami ini. Untuk Ibu Farah, silakan melanjutkan pembelajarannya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Nah ini Ibu ada video tentang makhluk hidup.
Ya, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ibu kepala sekolah, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, ibu, cukup sekian. Mungkin ibu menemani kalian belajar. Terima kasih kepada ibu Farah telah menerima saya mau belajar ini, dan saya mau izin pamit juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Assalamualaikum Ibu, boleh saya masuk? Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Bagaimana perasaan Ibu setelah belajar tadi? Ya, terus terang saya tadi agak grogi Bu, karena tidak seperti biasanya saya diobservasi oleh Ibu kepala sekolah secara mendadak. Ya Ibu, itu memang inisiatif saya dari saya sendiri untuk melakukan observasi mengajar setelah dilakukannya pelatihan kompetensi digital beberapa waktu lalu. Nah, ini saya lakukan untuk mengukur sampai sejauh mana hasil dari pelatihan tersebut. Oh iya betul Ibu. Waktu kemarin saya yang memberikan keluhan di rapat guru bahwasanya saya kurang dapat memahami dan dalam penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran, dan akhirnya Ibu memberikan pelatihan kepada saya terkait peningkatan kompetensi digital guru. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga atas keluhan Ibu. Jadi saya dapat mengetahui masalah yang saat ini dihadapi oleh para guru. Karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya dalam mengumpulkan keluhan dan memberikan pembinaan juga bimbingan untuk peningkatan kompetensi guru di SMP Tunas Bangsa. Jadi bagaimana ya Bu hasil observasi saya ketika mengajar di kelas tadi dan menggunakan media pembelajarannya? Kalau dari penilaian saya, Ibu sudah cukup baik dalam mengajar dan terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemilihan dan penggunaan media belajar yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apa yang Ibu rasakan setelah mendapatkan pelatihan kompetensi digital? Dari saya sendiri, saya sudah lebih paham dalam membuat bahan ajar secara digital dan mulai mencoba mengoperasikan laptop untuk menjalankan aplikasi pembelajaran yang menarik. Tetapi memang masih terdapat beberapa kendala yang saya rasakan walaupun saya sudah mencoba memakai media pembelajaran secara digital, tetapi fokus perhatian peserta didik masih belum terfokus sepenuhnya ke pembelajaran. Ya, memang menurut pengamatan saya juga siswa hanya terfokus di awal pembelajaran karena penasaran dengan pembelajaran baru yang diberikan. Setelah itu fokus mereka mulai teralihkan dengan ngobrol bersama teman yang di sampingnya. Iya Ibu, padahal saya sudah berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka hanya kepada materi pembelajaran saya, namun tetap saja ada beberapa anak di belakang yang kurang memperhatikan penjelasan saya. Setelah saya tegur dan tanya apa yang sudah saya jelaskan pun mereka terdiam. Lalu apa ya Bu sekiranya yang dapat saya perbaiki dan tingkatkan lagi agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Dalam hal ini Ibu kurang memberi penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu mungkin kurang bervariasi di dalam memakai media pembelajaran, sehingga walaupun sudah memberikan bahan ajar secara digital, tetapi fokus mereka hanya di awal pembelajaran karena penasaran. Nah, setelah itu mereka merasa bosan dan mengalihkan perhatiannya dengan hal lain. Untuk mengatasi hal tersebut, saya sarankan agar Ibu dapat bervariasi lagi dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti yang telah diajarkan pada pelatihan kompetensi digital kemarin. Ibu juga dapat menyisipkan contoh-contoh berupa gambar atau cerita lucu dan menarik, serta menayangkan video untuk membangkitkan perhatian siswa terhadap visual yang menarik. Baik Ibu, saya akan mencoba memakai bahan ajar dan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan lebih menarik lagi. Baiklah Ibu, ini ada hasil instrumen penilaian yang telah saya lakukan setelah mengobservasi Ibu. Apakah data ini sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ibu dapat menganalisisnya. Ya benar Ibu, memang dalam ini yang saya perlu bervariasi lagi
dalam menyiapkan media pembelajaran yang menarik harus lebih memperhatikan seluruh siswa di setiap sisi kelas. Alhamdulillah kalau Ibu sudah memahami apa yang perlu dikembangkan ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah diskusi kali ini? Ya, saya merasa sangat lega Bu telah mengetahui kekurangan saya selama mengajar, sehingga saya dapat memperbaikinya sesuai dengan saran-saran yang telah Ibu berikan. Dengan ini saya tidak kebingungan lagi. Mudah-mudahan saran yang Ibu berikan dapat saya laksanakan dengan baik agar pengajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Saya senang dengan Ibu mempunyai rasa optimis seperti itu. Ibu pasti dapat mempertahankan semangat belajar Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Saya akan siap selalu membantu Ibu. Terima kasih Bu atas bantuan Ibu dan saran-sarannya. Saya akan mencoba memperbaiki dan menerapkan semua saran-saran dari Ibu dalam pengajaran yang akan saya lakukan. Baik Ibu, semangat terus ya dalam melakukan tingkatan kompetensi Ibu. Mungkin karena jam istirahat sudah mau selesai dan saya harus mensupervisi guru lain, Ibu juga akan mengajar kembali. Saya cukupkan sampai di sini ya Bu diskusi kali ini. Ya Bu, benar. Saya mohon izin pamit dulu. Ya Ibu, silakan. Mari saya akan keluar ruangan. Permisi Bu, apakah boleh saya masuk? Masuk. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu Sarah. Silakan Bu. Ada apa Bu Sarah? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, sebelumnya maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, tujuan saya ke sini berniat untuk menceritakan beberapa masalah yang sedang saya alami dalam proses belajar mengajar di kelas pada akhir-akhir ini Bu. Saya ingin meminta bantuan Ibu dan berupa pendapat dan bimbingan juga untuk membantu saya dalam mengatasi masalah yang sedang saya hadapi ini. Baik, dengan senang hati saya akan membantu Bu Sarah untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Jadi, apa masalah yang sedang Ibu hadapi yang akhir ini? Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya merupakan guru di bidang mata pelajaran matematika kelas 7. Nah, kemarin saya mengajar matematika di kelas 7D sampai 7E. Tetapi saya melihat dari ekspresi para siswa sepertinya mereka tidak berminat dalam belajar matematika. Di dalam kelas ketika saya memberikan penjelasan, saya melihat ada siswa yang tidur, ada siswa yang bengong, ada siswa yang bermain dengan gadgetnya, dan masih banyak lagi kelakuan aneh para siswa lainnya. Nah, saya berpikir apakah cara mengajar dan media pembelajar yang saya gunakan masih kurang baik, sehingga membuat para siswa malas dan tidak memiliki minat belajar yang tinggi. Nah, maka dari itu Bu, saya ingin meminta bantuan dari Ibu agar bisa meluangkan waktunya untuk membina dan mensupervisi saya saat saya sedang mengajar di kelas. Bagaimana Bu? Ibu, saya bersedia untuk membantu Anda untuk mensupervisi Anda. Sebelum itu, boleh saya lihat RPT yang Ibu buat? Ini Ibu RPP-nya. Nah, tolong dijelaskan Ibu RPT-nya ini. Jadi begini Bu, RPP tersebut saya buat dengan pengetahuan dan keterampilan yang saya sendiri yang sesuai dengan SK dan SKD yang berlaku. Cangkupan dalam RPP ini yang peralai mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 dengan materi pokok operasi bentuk aljabar. Tujuan dari materi ini antara lain, saat yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami dan mengerti terkait konsep aljabar seperti pengertian aljabar, bentuk-bentuk aljabar, dan unsur-unsur bentuk aljabar. Yang kedua, siswa diharapkan bisa menyelesaikan operasi bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian aljabar. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual dan masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Lalu untuk sumber pembelajaran yang saya gunakan adalah buku paket matematika kelas 7 dengan alat peradanya spidol dan papan tulis. Dan untuk penilaiannya saya melihat dari sikap siswanya, pengetahuan siswa yang dilihat dari lembaga kerja siswa, dan keterampilan siswa yang dilihat dari kinerja sehari-harinya. Nah, ini sudah bagus Bu Sarah.
Ibu sudah bisa membuat RPP sendiri dan hasilnya juga sudah lengkap, sudah mempertimbangkan banyak aspek dalam pembelajaran. Untuk supervisi ini, apakah Ibu membutuhkan bantuan pengamatan di semua aspek keterampilan mengajar? Ya Bu, saya ingin mengetahui terutama tentang sejauh mana keterampilan mengajar saya di depan kelas. Apakah saya sudah menjelaskannya dengan baik atau belum kepada para siswa. Nah lalu saya juga ingin mengetahui bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Apakah metode dan media pembelajaran saya yang saya gunakan ini telah baik dan dapat menunjang semangat para siswa. Baik, bagaimana dengan instrumen observasi yang akan digunakan nantinya? Berikut ini format instrumen supervisi terkait keterampilan mengajar saya di kelas. Aspek-aspeknya meliputi penguasaan materi, penerapan strategi, pemanfaatan sumber media pembelajaran, interaksi atau keterlibatan dengan siswa, nilai proses dan hasil belajar, dan penggunaan bahasa. Nanti itu bisa mencari salah satu dari 5 pilihan ini dan juga memberikan sedikit catatan agar saya bisa mengevaluasi dan meningkatkan lagi kemampuan mengajar saya. Bagaimana menurut saya setuju dengan hal itu. Lalu kira-kira apa yang bisa melakukan seperti itu? Bagaimana jika pada hari Rabu sedang berbeda? Pada hari itu saya akan mengajar matematika yang pelajaran kelima dan enam, tepatnya di kelas 8F. Apakah ibu menyebut sekali saya, tapi pada hari itu saya harus mengikuti rapor yang dinas pendidikan, perencanaan, penganggaran, dan penjagaan dan harus berbicara. Apa yang jadwal mengajar lain? Pada hari Jumat 11 November 2022 di jam pelajaran ketiga dan 4 di kelas 7E Berinadang. Apakah ini bisa? Baiklah, saya akan melakukan seperti kelas dengan ibu pada hari itu. Kebetulan pada hari itu saya ada sedikit kesenjangan dan masih bisa melakukan itu. Jadi ibu terima kasih atas kesediaan ibu untuk membantu saya untuk mengatasi masalah ini. Dan sama-sama saya sebagai kepala sekolah di sini sudah menjadi tugas saya untuk membantu dan menangani masalah yang dihadapi oleh para guru dan staff. Jadi jangan ragu jika ada masalah dari bulan guru saya. Jadi saya pamit dulu ya Bu. Sekali lagi saya berterima kasih. Sampai Ibu ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu nih. Hari ini di kepala sekolah. Ini proses belajar mengajar kita. Jadi dimohon kerjasamanya ya. Baik Bu. Ibu izin untuk bergabung bersama kalian ya. Baiklah, kalau begitu Ibu bisa mulai pelajaran dan saya akan duduk di kelasnya. Baik Ibu. Ayo, berangkat. Lihat di sini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan aljabar ya. Dipersilakan buka bukunya halaman 29. Jadi 2A ini dari aljabarnya 2A sama dengan 2 kali A sama dengan dan A kuadrat sama dengan kalau digambarkan itu A kali A. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kita hari ini. Untuk Ibu Kepala Sekolah, silakan. Apakah ada yang ingin disampaikan?
menerima Ibu untuk belajar di sana pada hari ini. Kalau itu Ibu dan Ibu guru akan pamit undur diri untuk dan keluar dari kelas. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu, boleh saya masuk? Ya, waalaikumsalam. Selamat masuk. Silakan duduk Ibu. Jadi hari ini kita akan membahas hasil supervisi Ibu terhadap keterampilan mengajar ya Bu? Ya, benar sekali Ibu. Ya, ini hasil dari penilaian dan pengalaman saya terhadap keterampilan mengajar Ibu saat di kelas. Ibu bisa coba untuk menganalisisnya terlebih dahulu. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dipahami? Apakah Ibu menemui masalah dari masa Ibu? Boleh tolong dijelaskan nggak ya Bu? Baiklah, akan saya jelaskan. Jadi begini Bu, berdasarkan pengalaman saya, keterampilan Ibu itu dalam mengajar sudah baik, setiap aspek dalam instrumen itu sudah baik, Ibu sudah bisa membuat RPP dengan baik, terus sudah menguasai materi, terus bahasa yang Ibu gunakan juga sudah baik, dan aspek-aspek lainnya juga sudah cukup baik. Namun mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki lagi, seperti metode mengajar dan strategi Ibu dalam pengelolaan kelas. Kalau untuk metode mengajar Ibu tuh sepertinya Ibu tuh saya lihat kayaknya cuma lihat dari buku gitu, jadi Ibu ngajar matematika serasa kayak teori, bukan kayak dikasih contoh soal. Sebenarnya kan matematika itu kan harusnya kita tuh biar anak bisa mengerti, kita berjelaskan dengan memberikan contoh soal ya, jadi para siswa tuh bisa terbayang dan mengerti materinya. Karena mungkin dengan metode pengajaran Ibu Bapak itu siswa akan mengerti juga, tetapi kan nantinya pas dia akan menyelesaikan untuk menyelesaikan soal tuh dia pasti akan kebingungan karena itu cuma seperti teori. Iya sih Bu, saya sadar sih kalau saya kurang memberikan contoh soal, saya berpikir para siswa sudah mengerti karena ketika saya tanya apa ada yang mau bertanya, kelas hanya sunyi dan tidak ada yang menjawab. Ya, kita kan sebagai seorang pendidik itu jangan hanya berpikir begitu Ibu. Dalam satu kelas pasti ada saja tuh siswa yang nggak ngerti mau bertanya gitu, tetapi mungkin malu atau karena memang dia nggak ngerti ya jadi dia nggak bisa nanya gitu. Oh baik Ibu, saya akan ingat nasihat dari Ibu. Oh ya, ini saya juga mengamati bahwa cara mengajar Ibu tuh masih kaku gitu, kayak membuat para siswa tuh belum bisa berminat gitu. Kan Ibu tuh masih belum punya strategi untuk memotivasi para siswa agar mau belajar matematika dengan semangat. Kalau saya sarankan tuh Ibu nanti mengajarnya jangan terlalu kaku dan serius gitu. Kita bisa coba selipkan kayak game edukatif, terus bisa juga bikin komedi-komedi gitu, terus juga belajarnya dengan santai gitu. Sebab saya lihat tuh siswa-siswa pada kurang berminat gitu, kurang bergairah, jadi siswa tuh kayak belajarnya tuh kayak terpaksa, bukan gairah dari dirinya sendiri untuk belajar. Yang waktu diskusi pun juga saya lihat cuma beberapa menit, satu dua orang doang. Oh baik Ibu, saya akan mencoba mengevaluasi diri saya lagi. Baiklah Ibu, jadi dari percakapan kita hari ini saya sarankan Ibu untuk mengubah metode belajar yang Ibu gunakan dan dengan memperbanyak contoh soal dan berikan para siswa tuh latihan soal selanjutnya untuk sebagai tindak lanjutnya. Hal ini penting untuk meningkatkan minat belajar matematika pada para siswa, sebab kalau dia siswanya kan sudah ngerti, pasti kan sudah bisa ngerjain soal, pasti dia kan berminat untuk belajar ke depannya. Lalu karena misalnya kan banyak orang yang mikir tuh matematika sulit, maka itu harus memiliki strategi dalam mengajar untuk memotivasi para siswa agar bersemangat untuk belajar matematika. Caranya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan memberikan metode edukatif, komedi, terus belajar dengan santai dan masih banyak lagi.
saya akan memperhatikan dan mengingat semua dari saran-saran Ibu untuk semakin meningkatkan keterampilan saya dalam mengajar ke depannya. Jadi bagaimana Ibu setelah rasanya setelah melaksanakan supervisi ini bersama saya? Saya sih merasa sangat senang ya Bu, saya jadi bisa mengetahui nih apa saja kekurangan dan kelebihan saya ke depannya. Jadi saya ke depannya bisa mengevaluasi diri saya lagi untuk menjadi guru yang lebih profesional lagi. Saya sangat berterima kasih ya kepada Ibu yang telah membantu dan bekerja sama dengan saya. Saya sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan Ibu. Baiklah, saya juga merasa sangat senang jika Ibu senang. Semoga saran-saran yang saya berikan tadi dapat Ibu perhatikan dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga terus sukses ya Ibu. Semangat mengajarnya. Ya, Ibu juga ya Bu, semoga sukses terus dan menjadi pemimpin yang semakin baik di sekolah kita ini. Terima kasih Ibu, saya mohon izin pamit dulu ya Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum, boleh saya masuk Ibu? Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk Ibu. Mari Ibu, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya ingin Ibu membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Oh iya, tentu saja Ibu. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Jadi begini Ibu, ketika saya mengajar pelajaran IPA di kelas 2D, hari Rabu kemarin di jam 4 sampai 5, saya merasa siswa ini sangat jenuh dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, setelah siswa menyimak pembelajaran yang saya berikan, kemudian saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan ulang apa yang saya telah jelaskan. Dan saya juga memberi kesempatan kepada mereka untuk menarik kesimpulan terkait materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang siswa dapatkan. Tetapi tidak ada siswa yang memberikan respon terhadap instruksi tersebut, Bu. Apakah mungkin saya kurang menarik perhatian mereka ketika menyampaikan pelajaran, Bu? Ataukah anak-anak ini mulai bosan terhadap pelajaran yang saya berikan kepada mereka? Dan bagaimana cara menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar siswa agar siswa ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Nah, oleh karena itu, Bu, saya mohon Ibu bersedia untuk meluangkan waktu untuk mensupervisi saya ketika mengajar di kelas. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu, karena hal ini juga merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Dan saya juga bangga kepada guru seperti Ibu yang telah berterus terang menceritakan permasalahan yang dihadapi dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada saya. Sebelumnya, boleh saya lihat SPP-nya Ibu? Ini Bu, RPP yang telah saya buat, Ibu bisa melihat ya Bu. Dari SPP yang sudah Ibu buat ini, bisa tolong dijelaskan Ibu? Begini Bu, saya menyusun SPP ini sendiri tentunya berdasarkan dengan SK dan KD yang ada. Kemudian indikator ini sendiri saya buat sesuai dengan KD. Buku yang saya gunakan, kemampuan anak, serta ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Bagus, di sini Ibu sudah banyak mengembangkan aspek-aspek pembelajaran dan sudah bisa membuat SPP sendiri. Apakah semua keterampilan mengajar akan Ibu kontrakan? Tidak Bu, karena di sini saya menekankan pada keterampilan menjelaskan materi dan keterampilan saya dalam motivasi dan menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar. Baik. Lalu bagaimana dengan instrumen observasi yang akan kita gunakan nantinya? Nah, untuk format instrumen penilaian tentang komponen keterampilan menjelaskan materi dan keterampilan dalam menumbuhkan semangat dan keaktifan serta konsentrasi dalam belajar siswa. Ibu tinggal memberikan tanda checklist serta tuliskan hal mana yang perlu saya perbaiki dan hal mana yang perlu saya pertahankan.
Baiklah, lalu kapan kita akan melaksanakan supervisi ini? Bagaimana kalau hari Selasa depan tanggal 28 November 2022 Bu? Di jam keempat dan kelima kelas 9D. Nah, apakah Ibu pada hari itu tidak ada acara atau keperluan lain Bu? Wah, kebetulan Ibu, saya pada hari itu tidak ada acara atau keperluan lain. Lalu satuan pembelajaran ini saya akan pelajari lebih lanjut dan saya akan menyalin instrumen observasi yang telah kita buat bersama ini. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dalam meluangkan waktunya untuk saya. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita kedatangan kepala sekolah yang akan menemani kita belajar. Nah, oleh karena itu kita ucapkan salam dulu kepada kepala sekolah. Pagi Ibu. Selamat pagi juga anak-anak. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah siap Ibu. Hari ini Ibu izin menemani kalian belajar di sini ya. Ibu akan duduk di belakang saja biar kalian tidak terganggu. Baik Ibu, silakan lanjut pembelajarannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem produksi tumbuhan dan hewan. Bisa dilihat di halaman 189. Nah, di sini ada gambar batang. Nah, baik. Begitu aja yang kita belajar hari ini. Ada yang ingin ditanyain? Oke, jadi waktu kalian berganti ya. Ibu tutup pelajaran hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kelas kita. Makasih ya anak-anak sudah menerima ilmu pada proses pembelajaran hari ini. Ibu senang belajar di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, boleh saya masuk Ibu? Waalaikumsalam Ibu. Boleh silakan masuk Ibu. Mari silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Terus terang Bu, saya agak grogi tadi karena tidak seperti biasa saya diawasi oleh Ibu saat mengajar. Begini Ibu, kelihatannya Ibu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di dalam kelas. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki. Lalu bagaimana Bu dengan rencana pembelajaran yang telah dikemukakan kemarin? Menurut Ibu apakah sudah terlaksana semua? Begini Bu, saya rasa saya sudah melaksanakan semua ini sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan rencana satuan pelajaran yang saya buat. Tetapi saya merasa masih belum maksimal Bu, sehingga hasilnya belum ada yang sesuai dengan harapan saya. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang tidak aktif Bu saat di kelas, dan juga ada beberapa anak yang sibuk dengan urusannya sendiri. Benar Bu, dalam hal ini Ibu kurang memberi penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu kurang memberikan contoh-contoh berupa motivasi untuk menggerakkan dan mengalihkan perhatian siswa agar terpusat tujuannya untuk memperhatikan. Nah, selain itu,
Hal ini bisa terjadi juga karena kurang menariknya perangkat pembelajaran yang Ibu sediakan. Sebaiknya perangkat pembelajaran ini harus disiapkan lebih menarik. Misalnya seperti dengan adanya sebuah penayangan video pembelajaran mengenai materi yang akan disampaikan, lalu juga ajak siswa untuk terlibat langsung dengan berdiskusi agar siswa tidak bosan dengan media pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah saja. Baik Bu, saya akan memperhatikan perangkat pembelajaran yang saya gunakan agar lebih menarik lagi. Nah, namun selain itu apakah ada hal lainnya yang dirasa kurang dari saya, Bu? Kalau yang saya rasakan dari belakang Ibu, memang masih banyak siswa yang terlihat kurang memperhatikan. Bagaimana kalau Ibu lebih bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa? Dan Ibu juga bisa memberikan reward atau pujian maupun berupa pemberian apresiasi dengan memberikan penilaian yang bagus dan juga ucapan selamat ketika siswa mampu untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh Ibu. Nah, bagaimana kalau Ibu juga sesekali mengadakan praktik dan kunjungan ke laboratorium agar siswa tidak hanya menerima teorinya saja, sehingga akan menimbulkan munculnya semangat pada siswa dalam mengikuti pembelajaran dan memperhatikan dengan serius tentang materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Boleh Ibu, saran yang sangat bagus, dan siapa tahu dengan adanya berkunjung ke laboratorium ini siswa dapat lebih tertarik dalam mempelajari pelajaran IPA. Dan juga dengan berkunjung ke laboratorium IPA, siswa juga lebih memahami penggunaan alat ilmiah seperti mikroskop dan lainnya, serta mengembangkan sikap ilmiah siswa. Baik Ibu, saya akan mencoba melakukan saran-saran yang Ibu berikan. Terima kasih Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu, ini hasil observasi yang saya lakukan bersama Ibu di kelas 9D. Apakah data ini sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ibu bisa menganalisisnya. Benar Ibu, memang dalam hal ini saya belum menggunakan perangkat pembelajaran yang menarik dan masih sedikitnya interaksi saya dengan siswa. Nah, karena beberapa penyebab di atas, saya kurang memperhatikan dan konsentrasi dalam kegiatan belajar siswa. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah serangkaian pertemuan yang kita lakukan ini? Saya merasa lega karena telah mengetahui kekurangan saya selama pembelajaran, sehingga saya dapat memperbaiki sesuai dengan saran-saran yang telah Ibu berikan. Nah, dengan ini saya tidak kebingungan lagi Bu. Mudah-mudahan saran yang Ibu berikan ini dapat saya laksanakan dengan baik agar pembelajaran yang saya lakukan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Saya senang Ibu mempunyai rasa yang optimis seperti ini. Ibu pasti dapat mempertahankan semangat belajar, semangat mengajar Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Saya akan siap selalu untuk membantu Ibu ya Ibu. Terima kasih Ibu atas bantuan dan saran-sarannya. Saya akan melakukan dan menerapkan saran-saran yang Ibu berikan tersebut dalam pengajaran saya di kelas. Dan mulai sekarang saya akan merencanakan dari sekarang. Baiklah Bu, saya mohon pamit karena ada jam belajar dan mengajar selanjutnya. Terima kasih Bu, senang bekerja sama dengan Ibu. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih kembali ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam, iya silakan masuk Ibu. Selamat duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Apa kabar Ibu? Bagaimana keadaan keluarga di rumah? Alhamdulillah, saya dan keluarga baik Ibu. Alhamdulillah, ada yang bisa saya bantu Ibu? Maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu, dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya ingin Ibu membantu saya untuk mencari solusi dalam permasalahan yang saya hadapi Bu. Tentu saja Ibu, saya dengan senang hati akan membantu Ibu. Begini Bu, jadi ketika saya mengajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7C hari Senin kemarin di jam ketiga dan keempat, saya merasa siswa ini kurang aktif dalam pembelajaran. Setelah siswa menyimak materi pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian saya memberikan kesempatan nih bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya terkait materi yang diterima untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang didapat. Tapi ternyata itu nggak ada siswa yang memberikan respon terhadap instruksi tersebut.
Apakah kiranya mungkin saya kurang bisa menarik perhatian anak ketika menyampaikan pelajaran, ataukah anak-anak mulai bosan dengan pembelajaran yang saya ajarkan? Dan bagaimana cara menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar siswa, Bu? Oleh karena itu, saya di sini itu mohon Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mensupervisi saya ketika saya mengajar di kelas. Dengan senang hati Bu, saya akan membantu Ibu. Saya juga bangga terhadap guru yang seperti Ibu yang telah terus terang mengemukakan permasalahan yang Ibu hadapi. Boleh saya lihat RPP-nya Ibu? Ibu RPP yang sudah saya buat. Saya lihat. Dari RPP yang setelah Ibu buat ini bisa tolong dijelaskan Ibu? Ini Bu, jadi saya menyusun RPP ini sendiri tentunya berdasarkan SK dan KD yang ada. Indikator-indikatornya juga yang saya jabarkan mengacu pada KD. Buku-buku yang saya pakai, kemampuan anak, serta ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Bagus Ibu, sudah bisa membuat RPP sendiri. Lalu yang akan Ibu kontrakan ini semua keterampilan belajar Bu atau bagaimana? Tidak Ibu, di sini saya menekankan pada keterampilan yang jelaskan materi kepada siswa dan keterampilan saya dalam menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar siswa. Baik, bagaimana dengan instrumen dan supervisi yang akan kita gunakan Ibu? Nah, untuk format instrumen penilaian ini tentang komponen keterampilan menjelaskan materi dan keterampilan dalam menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar siswa, Bu. Nah, Ibu di sini itu tinggal memberikan tanda cek tulis, serta tuliskan hal mana yang perlu dipertahankan dan hal mana yang perlu adanya pembenahan, Bu. Bagaimana, Bu? Baiklah, lalu kapan saya akan melaksanakan seperti ini? Bagaimana kalau hari Senin, Bu, pada tanggal 7 November 2022 di jam 3 dan 4 di kelas 7C? Apakah pada hari itu Ibu tidak ada acara atau kegiatan di luar, Bu? Kebetulan Ibu, saya tidak ada acara atau keperluan di hari itu. Untuk RPP akan saya bawa pulang ya Ibu untuk saya pelajari lebih lanjut. Dan saya juga akan menyalin instrumen yang akan kita gunakan nantinya. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Ini Bu, silakan Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Bolehkah saya masuk? Selamat pagi, iya Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia untuk datang ke kelas saya hari ini Bu? Tentu saja Ibu dengan senang hati. Apakah Ibu sudah siap? Sudah Bu. Bagaimana dengan kontrak yang sudah kita buat Bu? Apakah ada perubahan? Tidak Bu, tetap saja seperti apa yang telah kita sepakati. Baik Bu, 10 menit lagi pelajaran sudah dimulai. Saya akan mengambil perlengkapan mengajar terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu, silakan kita akan ke kelas bersama-sama. Baik Bu, permisi. Iya. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita kedatangan kepala sekolah. Tolong ucapkan salam kepada kepala sekolah karena sudah mau hadir dan menemani kita di kelas untuk belajar bersama. Selamat pagi anak-anak, gimana? Udah siap belum hari ini belajarnya? Siap ya Bu. Jadi hari ini Ibu akan menemani kalian untuk belajar di sini. Ibu akan duduk di belakang supaya tidak mengganggu kalian. Silakan Ibu dilanjut pelajarannya. Baik Bu. Oke, hari ini kita akan belajar negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, sekian dari penjelasan materi hari ini. Adakah yang ingin bertanya? Baiklah, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau menemani kita selama 2 jam pelajaran saat ini.
ini. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan, Bu? Baik, terima kasih anak-anak. Ibu merasa senang berada di sini. Semoga semangat selalu. Baik, kalau gitu Ibu dan Kepala Sekolah kami undur diri dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Bolehkah saya masuk? Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi Ibu? Terus terang saya agak grogi karena tidak seperti biasanya waktu mengajar saya diobservasi oleh ibu kepala sekolah sebagai supervisor, Bu. Tidak terlihat seperti itu kok Bu. Hari ini Ibu juga sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Meskipun memang masih terdapat hal-hal yang perlu Ibu perbaiki. Nah, ini RPP yang Ibu berikan pada pertemuan awal. Saya telah menganalisis RPP ini dan ternyata sudah bagus Bu. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujud di pembelajaran Ibu hari ini. Namun sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang telah kita sepakati di awal, bagaimana Bu dengan rencana pembelajarannya yang telah kita kontrakkan? Apakah menurut Ibu ini sudah terlaksana dengan baik? Begini, Bu, saya rasa saya kurang melaksanakan semua sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat. Tapi saya merasa masih belum maksimal sehingga hasilnya belum ada yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang kurang aktif di kelas. Benar Bu, dalam hal ini Ibu kurang memberikan penekanan-penekanan yang dapat membuat anak ini termotivasi untuk belajar. Misalnya, Ibu ini kurang memberikan contoh-contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, hal ini juga bisa terjadi karena kurang menariknya media pembelajaran yang Ibu sediakan. Nah, sehingga media pembelajaran ini sebaiknya harus disiapkan lebih menarik. Misalnya, Ibu menggunakan PowerPoint interaktif, buku pembelajaran yang mudah dipahami siswa, atau dengan penayangan video agar siswa ini tidak bosan selama pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah saja. Begini Bu, tetapi sebenarnya saya ini masih kurang mengerti dalam merancang media pembelajaran interaktif seperti PowerPoint, dan untuk mengoperasikannya pun saya belum paham Bu. Begini Bu, untuk masalah tersebut sepertinya memang bukan hanya Ibu yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif. Guru-guru lain pun memiliki permasalahan seperti itu Bu. Nah, oleh karena itu saya berencana untuk mengadakan pelatihan pengembangan media pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk membantu dan mengasah kemampuan guru-guru di sekolah ini dalam mengembangkan media pembelajaran sebagai perantara pembelajaran. Nah, untuk waktu pelaksanaan pelatihan ini akan saya diskusikan dengan guru-guru yang lain. Baik Ibu, saya sangat senang jika akan dilaksanakan pelatihan dan saya pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan keterampilan saya dalam menggunakan media pembelajaran. Namun selain itu, apakah ada hal yang lain yang kurang dalam pengajaran saya tadi Bu? Nah, kalau saya rasakan di belakang Bu, memang siswa ini terlihat memperhatikan Ibu. Namun ketika ditanya, siswa ini tidak mampu menjawab. Nah, bagaimana kalau Ibu ini lebih antusias dalam memberikan pembelajaran sehingga anak ini lebih bergairah untuk belajar dan merasa nyaman untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Dengan demikian, keaktifan siswa pun akan menjadi secara alami dapat mereka perlihatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, dalam meningkatkan motivasi siswa ini, maka Ibu harus lebih cermat dalam memberikan penjelasan konsep. Jangan terlalu cepat, kemudian dilakukan pengulangan-pengulangan agar siswa ini lebih memahami materi yang diberikan. Dan Ibu juga bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Ibu juga bisa memberikan pujian maupun ucapan selamat ketika siswa mampu melakukan apa yang Ibu instruksikan, sehingga akan menimbulkan munculnya semangat pada siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Ibu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran yang telah Ibu berikan. Baiklah kalau begitu. Ini Bu hasil observasi yang saya lakukan di kelas 8C. Nah, dari data ini apakah sesuai dengan yang Ibu rasakan Bu? Ibu bisa menganalisanya. Benar Bu, memang dalam hal ini saya kurang memberi penekanan
beberapa hal yang dapat membuat anak-anak ini termotivasi untuk belajar dan belum menggunakan media pembelajaran yang interaktif, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah serangkaian pertemuan kita dari awal? Saya merasa lega telah mengetahui kekurangan saya selama mengajar, sehingga saya dapat memperbaikinya sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan. Dengan ini saya tidak kebingungan lagi. Mudah-mudahan saran yang diberikan Ibu ini dapat dilaksanakan dengan baik dan agar pengajaran yang saya lakukan ini dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, Bu. Baik, saya sangat senang Ibu mempunyai rasa optimis seperti itu. Nah, Ibu pasti dapat mempertahankan semangat mengajar Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Saya akan siap membantu apabila Ibu mengalami masalah-masalah. Terima kasih, Bu, atas bantuan dan saran-sarannya. Saya akan melakukan dan menerapkan saran-saran tersebut dalam pengajaran yang saya lakukan, dan mulai saat ini saya akan rencanakan dari sekarang. Baiklah, Bu, saya mohon pamit dulu karena ada jam mengajar di kelas. Nah, saya di sini juga senang bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, silakan.